Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'ukal ladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang sangat istimewa. Satu di antara keistimewaannya, bulan ini memiliki banyak sekali nama. Yang pertama, dikatakan bahwasannya bulan tersebut adalah Syahrus Shiyam, bulan puasa. Sebab di bulan tersebutlah seluruh umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, dikatakan pula sebagai Syahrus Shadaqah, bulan sedekah, yang mana Rasulullah SAW pada bulan tersebutlah menjadi sangat dermawan. Rasul memang dermawan, tetapi pada bulan itu bertambah kedermawanan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Dan yang ketiga dikatakan pula sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pentingnya ibadah puasa dan mentalitas seorang mukmin. Ada 3 poin penting yang harus ada pada diri seorang mukmin. Yang pertama, wajib bagi seorang mukmin untuk terus berusaha melawan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Di antaranya melawan hawa nafsu tersebut dengan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai upaya pembersihan jiwa, pengekangan hawa nafsu yang ada pada diri kita, dan juga sebagai bukti perwujudan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat manusia daripada binatang, yang mana binatang itu hanya tunduk di bawah insting dan hawa nafsunya saja. Yang kedua, wajib bagi seorang mukmin untuk bersatu. Salah satu misi Islam yang paling penting adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dalam satu ikatan akidah. Jadi dari manapun ia berasal, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, merekalah saudara kita. Dan ternyata ikatan akidah itu jauh lebih kuat daripada ikatan darah sekalipun. Dan Rasulullah SAW mengajarkan bahwasannya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana potongan kita. Allah juga tidak melihat bagaimana penampilan kita dan berapa banyak harta yang kita miliki. Tapi Allah melihat apa yang ada di dalam isi hati kita dan bagaimana amal perbuatan kita. Dan yang ketiga, wajib bagi seorang mukmin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menyebabkan manusia lebih tinggi derajatnya daripada manusia lainnya adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Nah, kita tahu binatang saja harganya tidak sama. Sapi yang paling mahal, yang paling gemuk badannya, karena harga sapi terletak pada dagingnya. Tapi ada burung perkutut jauh lebih mahal daripada sapi, padahal hanya sedikit dagingnya. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab harga burung perkutut itu bukan dilihat daripada dagingnya, tetapi terletak pada suaranya. Lalu di mana harga manusia? Apakah yang paling gemuk badannya? Tentu
sapi jauh lebih besar dari manusia. Apakah yang paling bagus suaranya? Tentu tidak. Harga manusia itu terletak pada tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan disyariatkannya ibadah puasa, tujuan kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu terdapat di penghujung surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi la'allakum tattaqun. Agar dengan puasa yang kalian kerjakan, kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kali ini Rasulullah mengibaratkan bahwa mentalitas orang beriman itu bagaikan seekor lebah. Apa sih lebah itu? Kenapa orang mukmin seperti itu? Mari kita kaji lebah. Yang pertama, lebah yang selalu dihisap adalah saripati bunga. Belum pernah kita mendengar lebah makan nasi uduk, lebah makan indomie goreng campur sambal terasi. Belum pernah. Ini bukti bahwa orang beriman itu mentalitasnya selektif. Yang dimakan yang Allah redha, yang diminum yang Allah redha. Selektif dia. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum akan masuk ke dalam perut besar. Digiling oleh perut besar, menghasilkan energi, menggerakkan sel-sel saraf. Nah, tapi kalau itu dihasilkan oleh makanan yang haram, maka kita akan cenderung berpikiran pada sesuatu yang haram juga. Maka dari itu, mentalitas orang mukmin itu adalah selalu mengerjakan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang mukmin seperti lebah itu, apa lebah? Yang dihasilkan selalu madu. Yang dihisap saripati bunga, yang dihasilkan madu. Yang masuk baik, yang keluar juga baik. Ucapannya baik, perbuatannya baik, tingkah lakunya baik, dan bahkan diamnya pun untuk sesuatu yang baik. Luar biasa contoh ini. Begitulah seorang mukmin melakukan sesuatu yang selalu memberikan suatu kemanfaatan bagi lingkungannya. Dan ini berkuat dengan yang ketiga dari lebah. Apa lebah itu? Kemanapun dia hinggap, tak ada daun yang patah, tak ada tangkai yang patah. Kalau diri seorang mukmin seperti ini, maka artinya kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, pantang bagi dirinya untuk menjadi biang kerok bagi lingkungannya. Maka dari itu, seorang mukmin itu selalu dituntut untuk melakukan sesuatu yang baik, yang memberikan kemanfaatan bagi lingkungannya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, wajib bagi seorang mukmin untuk melaksanakan ibadah puasa, tentunya dengan harapan agar dapat membersihkan jiwanya, agar dapat melawan hawa nafsu yang ada pada dirinya, dan juga tentunya agar dapat menambah rasa cinta dan iman dan ketakwaannya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, wajib bagi seorang mukmin untuk selalu bersikap bagaikan seekor lebah yang selalu membawa kemanfaatan bagi lingkungannya. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita dilindungi dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan keimanan dan takwa serta cintanya kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan dijadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.